Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam seto hobi, salam seto laras, salam setengah teh teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Ada sebuah pertanyaan dari sahabat Bedila, dan ini mungkin kesannya nanti ketika saya bercerita dianggap menyombongkan diri, tapi enggak ya. Saya hanya ingin bershare pengalaman saya pribadi. Pertanyaannya seperti ini, Bang. Anda sudah gonta-ganti senapan. Anda mempunyai koleksi yang banyak senapannya. Kemudian pertanyaannya adalah, senapan jenis apa yang enak menurut Abang? Sia, sia, sia. Oke, sahabat. Memang ya, saya itu suka dunia senapan itu sejak masih tingkat SMA dulu, sekolah SMA. Itu punya unit pertama. Walaupun sebelumnya, yaitu ketika masih tingkat SMP itu saya masih cuma ikut-ikutan, yang nggak punya unit pertama. Unit pertama yang saya pegang pada waktu itu Benjamin Franklin, Fisher, dan juga Sapasi spesial. Pada waktu itu. Kemudian lambat laun terus berkembang, pakai unit ini, ganti unit itu, terus gonta-ganti, gonta-ganti, gejluk, PCP, Oakley, gejluk, PCP, gejluk pumping sudah pernah, gejluk bawah sudah pernah, kemudian bocap pernah, kemudian PCP yang bentuk apa? Tabung pipa ya juga pernah, kemudian Oakley juga OD22, OD25, tabung yang di tune up yang kecil, kemudian tabung yang sampai besar sekitar 10 ataupun 15 cm tabungnya, atau bisa dikatakan ya 12 cm lah tabungnya. Itu sudah pernah. Mungkin yang nggak pernah saya gunakan adalah senapan yang semi otomatis, senapan yang harganya ya jutaan tinggi lah harganya, yang sampai 7 juta ke atas atau 5 juta ke atas sih nggak pernah sih, karena emang uang juga. Hobi itu memang nggak ada harganya, tapi ketika kita harus mengorbankan terlalu banyak biaya untuk hobi, kadang-kadang kalau budgetnya ada sih enak gitu. Tapi bukan itu intinya, kita akan sekedar pengalaman saya pribadi. Ayo kita bahas. Oke, sahabat, sebelumnya ya, ini bukan menyombongkan diri, bukan ya, bukan. Saya unit memang sekarang masih banyak ya, tapi kebanyakan unit yang saya punya itu bukan gara-gara saya menginginkannya, bukan. Karena walaupun banyak unit, toh yang digunakan cuma satu, dua, atau tiga unit saja, tidak pas semuanya pasti dibawa. Apalagi kalau hunting nggak mungkin bawa dua unit, kecuali PCP yang tabungnya kecil, takut kekurangan angin di tengah jalan, mungkin kadang-kadang bawa dua, tapi saya nggak pernah sih, nggak pernah bawa dua unit, ngapain juga berat-berat kayak gitu kan. Jadi unitnya banyak, tapi seperti yang telah saya katakan, sekarang koleksi saya banyak memang, tapi bukan niat saya. Kenapa? Karena beberapa unit yang saya punya kebanyakan diberikan oleh teman subscriber, ataupun ya tukar tambah, ataupun beli terpaksa atau apa gitu, ketika teman-teman menawarkan, akhirnya dijadikan koleksi gitu. Oke, saya sudah pernah membahas kemarin ketika unit-unit yang penuh dengan sejarah. Unit-unit yang penuh dengan sejarah, pendapatannya mendapatkan unit itu penuh dengan sejarah, sehingga nggak mungkin saya jual. Kalau yang lain ketika saya beli baru atau apa, saya jual saja lah. Kayak enak saya jual gitu. Jadi kembali ke pertanyaan sahabat, yaitu unit apa yang enak gitu. Ya kalau saya pribadi sahabat, itu ada tiga ya syaratnya ya. Tiga syaratnya. Unit itu enak menurut saya pribadi, ada tiga syaratnya. Nggak perlu mahal, nggak perlu mahal, nggak perlu gaya, nggak juga. Cuma ada tiga syaratnya. Yang pertama, syaratnya kalau menurut saya itu yang pertama ringan, ringan, ringan. Jadi dibawanya itu mudah, ringan dibawa, dijinjingnya ringan. Kenapa? Karena saya pribadi itu senangnya belusukan, karena nyanggong. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi lagi ya,
Kalau nyanggong terlalu membosankan. Menunggu buruan itu bener-bener sahabat. Kalau saya nggak mampu sih. Jadi saya suka belusukan sambil menikmati keindahan alam sekitar. Ada rasa tegang, ada rasa capek juga ada. Jadi luar biasa lah gitu. Jadi karena saya belusukan maka membutuhkan unit yang ringan. Ringan. Walaupun kadang-kadang saya pakai unit yang berat juga sih karena saya punya unit yang berat. Yang pertama. Yang kedua praktis dibawa. Enggak ribet dibawanya. Enggak terlalu banyak aksesoris tambahan. Ada bipodnya, ada yang pokoknya yang praktis lah. Sehingga kebanyakan unit yang saya bawa kan bullpup. Karena saya butuh praktis. Kalau pakai yang besar, panjang itu ribet karena seperti yang kembali kepada kegiatan huntingnya saya belusukan bukan nyanggong, sehingga kadang-kadang teman-teman ada yang mengatakan pada saya bertanya, bang tolong dong beri tips nyanggong, tip nyanggong buruan. Waduh, kalau nyanggong buruan itu karena seperti yang telah saya sampaikan, saya sudah lama nggak nyanggong sahabat. Kalau awal-awal sih ya saya nyanggongan juga ketika masih musim-musim tukukur di sini, karena sekarang sudah tukukurnya di sini hampir habis, sehingga saya putuskan tidak menimba unggas lagi, ya harus belusukan. Belusukan saja. Nggak tahu, saya sudah lama nggak nyanggong gitu. Praktis. Yang kedua. Yang ketiga, nggak ribet. Maksudnya kayak gini. Nggak ribet maksudnya nggak nyiksa lah senapannya lah. Bentar-bentar yang ngobos ininya, ngobos itunya, macet aspentilnya, atau bocor ininya, atau ngaca ininya. Ribet itulah. Ribet. Jadi nggak pengen ribet lah. Jadi unit yang saya bawa benar-benar harus fix dibawa, walaupun kadang-kadang ada saja problem yang terjadi di tengah hutan itu. Kadang-kadang sudah nyampe di tengah hutan ya kadang-kadang ada problem. Ya mau gimana lagi sahabat. Bong senapan itu kan adalah unit yang kerjanya super ekstrim. Komponennya itu pasti bisa rusak kapan saja. Bisa ketika kita hunting dan sebagainya. Pernah kemarin kan saat saya hunting itu unitnya copot dari popornya, jatuh langsung. Ya nggak bisa memprediksi kita dalam posisi seperti itu. Jadi intinya yang sahabat, yang pertama saya butuh yang ringan, yang kedua butuh yang praktis dibawa, yang ketiga nggak ribet perawatannya, minimal perawatannya nggak ribet, sehingga ketika ada problem pada unit itu saya mudah membongkarnya, mudah mengganti partnya, mudah mencari komponennya. Itu yang unit biasanya yang saya punya, yang biasa saya gunakan gitu. Jadi itu. Kemudian, Bang, kalau dari segi ketika hunting, mana yang paling apa ya? Paling jitu lah unitnya gitu. Gak ada, sahabat. Gak ada. Kalau sudah turun hunting itu, sahabat. Kalau sudah turun hunting ya, kita main untung-untung. Main untung-untungan. Karena ketika hunting itu sama halnya dengan orang cari rezeki. Gak bisa kita prediksi. Seahli apapun unit, seahli apapun orangnya, sehebat apapun unitnya. Kadang-kadang nyampe di tengah hutan bahkan nggak ketemu dengan target. Lalu apa yang akan ditembak? Memang dua hal itu memang harus ada ya, yaitu yang pertama adalah unitnya memang bagus, yang kedua memang bedilernya memang sudah bagus juga, tapi yang ketiga lagi-lagi ya nasib itu. Jadi kalau bicara masalah unit-unit saya yang paling jitu sih, walaupun saya sedikit curiga ya, sedikit curiga saja ya. Saya kan saya kan banyak punya unit gitu. Ada beberapa unit yang memang
eh, ketika saya bawa itu peruntungannya jitu, peruntungannya enak, pendapatannya itu tetap dapat gitulah. Ada beberapa unit yang saya punya itu bukan bermasalah karena ketika zeroing di rumah gitu, kita nembak target, ketika kita nembak target bukan buruan ya, kita nembak target itu tetap akurasinya enak, powernya masih enak. Ketika di bawah hunting itu nggak dapat apa-apa. Ada beberapa unit yang seperti itu. Bahkan saya pernah kemarin itu beli baru, sahabat, baru dari kardusan itu saya bawa, sering zong, walaupun dapat itu mungkin sedikit, tapi ketika dibawa oleh teman itu enak gitu. Dan juga ada beberapa senapan yang punya saya seperti itu. Ada beberapa senapan yang ketika saya bawa sendiri itu, yang milik saya pribadi lah, dibawa sendiri itu zong gitu, tapi ketika dibawa oleh teman, dipinjam oleh teman, enak ya, untung-untungan. Jadi nggak ada senapan yang paling jitu lah kalau menurut saya itu ya. Sehingga kalau saya mencari senapan itu aslinya nggak mikir merek, nggak mikir apa sih, sahabat, nggak mikir Oakley ataupun PCP sih, saya nggak seperti itu, karena berangkat dari sebuah pengalaman yang saya lakukan beberapa tahun di dunia senapan itu gonta-ganti ini. Jadi saya nggak fokus kepada merek tertentu. Teleskop juga sama, karena teleskop saya juga banyak berganti-ganti berapa kali sudah ya. Ya saya nggak fokus kepada teleskop tertentu. Saya coba dari harga yang termurah dulu. Walaupun dulu saya pikir itu kalau mahal itu pasti enak kan. Ternyata enggak juga gitu kan. Jadi makanya sekarang saya coba yang termurah saja. Kalau pada Uclix yang ngambil Sapinova, karena Sapinova itu mungkin harga Uclix termurah sekarang. Teleskop juga sama, saya menggunakan teleskop yang murahan juga gitu, asalkan eh, apa ya, cerah, nggak buram, kemudian teleskopnya itu juga ketahanan getarnya juga baik, sudah cukup. Kalau sudah nggak tahan getar, kebanyakan saya harus ganti sih. Dan saya untuk teleskop memang sahabat jarang untuk beli yang bekas, karena teleskop itu suku cadangnya sulit. Jadi kalau sudah bermasalah teleskop itu sulit perbaikannya gitu, kecuali kepada ahlinya gitu. Atau main kenimbalan lah, ada dua teleskop, satu rusak, mungkin komponen satunya bisa dipindah ke komponen satunya lagi, seperti itu kalau teleskop. Kalau senapan sih enggak terlalu fanatik kepada hal tertentu. Saya ngambil PCP yang termurah, kemudian ngambil Oakley yang termurah, walaupun mungkin ada yang lebih mahal. Saya punya PCP apa, Smarnio, kemudian saya punya PCP apa ya, kok lupa mereknya, saya jarang gak dipakai sih, cuma ditumpuk dan memang hanya dijadikan pajangan. Oh ya, lupa PCP-nya itu bocap juga sih, itu hanya digunakan berapa kali sampai mereknya aja ini nggak ingat. Saya menggunakan yang murah-murah, saya menggunakan Moser, kalau PCP-nya pakai Moser. Kenapa kok saya pakai Moser, pertanyaannya? Karena saya sudah tahu karakter unitnya, jadi tekanan anginnya berapa, kekuatan powernya berapa, lompatan mimisnya berapa meter, akurasinya saya sudah kenal gitu. Jadi ya, walaupun murahan tapi mengasihkan, nggak perlu mahal-mahal. Jadi saya menggunakan Innova, padahal unit yang lain banyak kan, unit-unit apa, klik yang lain yang lebih mahal daripada Innova itu banyak. Tapi saya pakai Innova, kemudian PCP juga sama, saya pakai Monster. Monsternya pun sahabat banyak air rusaknya itu lah, banyak complangnya, tapi saya perbaiki gitu. Tapi karena masih enak gitu, karena sudah diubah bulb juga, seperti yang telah saya katakan, saya butuh praktis. Itu saja. Jadi pakai yang murahan saja lah, pakai yang murahan. Aduh, pakai yang murahan. Yang penting hobi tersalurkan, itu saja. Mungkin itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan. Bukan niat sombong ya, bukan. Saya pakai yang murahan saja. Yaitu sudah enak.
saya gunakan, bukan niat sombong, hanya berbagi pengalaman saja. Jadi kalau menurut saya, ketika Anda itu pemula lah, pemula ya, bukan master ya. Kalau Anda masih pemula, penasaran memang iya ada gitu. Tapi mendingan ya mulai dari yang terkecil. Kalau sudah menggunakan unit dengan harga budget ringan sudah puas, ya cukuplah ke sana. Nggak usah masih mau nambah ke yang tinggi. Ya penasaran aja. Saya juga sama, sahabat. Saya penasaran ke FX Impact. Penasaran gitu. Tapi kalau ada yang memberi, kalau disuruh beli enggak. Mendingan uangnya dibuat untuk yang lain lah. Aduh, harganya mencekik orang kampung seperti saya. Enggak. Mungkin terima kasih sahabat. Anda sudah mendengarkan keluh kesah saya gara-gara barangkali sebuah pertanyaan. Ya mungkin ada manfaatnya lah dari sering-sering ini. Salam persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.